Selamat pagi siswa kelas 11. Hari ini kita belajar materi baru yaitu transformasi geometri. Kita lihat terlebih dahulu, transformasi artinya perubahan. Bisa berupa perubahan posisi, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran dari suatu titik atau suatu benda atau suatu garis. Transformasi geometri ada 4 jenis. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Langsung saja kita masuk transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran suatu titik, garis, atau benda pada bidang kartesius. Kita lihat rumusnya. Misalkan kita punya titik A dengan koordinat x, y, kemudian kita translasikan atau kita geser dengan komponen translasi AB. Di sini A artinya pergeseran terhadap sumbu x, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Kemudian B adalah pergeseran terhadap sumbu y, kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Maka bayangan titik A atau A aksen, koordinatnya adalah x aksen, y aksen. Di sini x aksen diperoleh dari x plus A dan y aksen diperoleh dari y plus B. Kita lihat contoh berikut. Titik A dengan koordinat 2,3 kita translasi dengan komponen translasi 6, 4. Maka bayangan titik A adalah, tinggal kita masukkan rumusnya, x aksen sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8, dan y aksen sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Atau bisa kita buktikan dengan gambar juga, yaitu titik A koordinatnya adalah 2,3, kita geser sejauh 6, 4, artinya 6 ke kanan dan 4 ke atas. Maka posisinya berada pada koordinat 8, 7, sama seperti perhitungan rumus. Kemudian yang kedua, titik B dengan koordinat 4, 1 kita translasikan dengan komponen translasi min 3, min 4. Maka bayangan titik B adalah 4 ditambah min 3 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. Jadi bayangan titik B adalah koordinatnya 1, min 3. Bisa juga kita buktikan dengan menggunakan rumus. Titik B koordinatnya 4,1, kita geser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Maka posisinya berada pada koordinat 1, min 3, sama seperti perhitungan rumus. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen atau bayangan dari titik A bila ditranslasi oleh komponen translasi 2, min 3. Maka bayangan titik A atau A aksen tinggal kita masukkan rumusnya. X aksen sama dengan X plus A, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan Y aksen sama dengan Y plus B, berarti 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Sehingga bayangan titik A atau koordinat A aksen adalah 6, 2. Selanjutnya contoh yang kedua, hasil translasi titik B oleh translasi min 3, 2 adalah 2, min 3. Tentukan koordinat B. Di sini hasil translasinya yaitu B aksen adalah 2, min 3. Komponen translasinya adalah min 3, 2. Kita akan mencari X dan Y. Maka rumusnya tinggal kita balik. X sama dengan X aksen min A, kemudian Y sama dengan Y aksen min B. Sehingga tinggal kita masukkan X sama dengan X aksen min A sama dengan 2 dikurangi min 3 sama dengan 5, dan Y nya sama dengan Y aksen min B, berarti min 3 dikurangi 2 sama dengan min 5. Sehingga koordinat titik B adalah 5, min 5.
Berikutnya contoh yang ketiga, titik C dengan koordinat 3,5 ditranslasi menghasilkan bayangan C aksen 7,1. Tentukan komponen translasinya. Kita tinggal bermain rumus. Karena X aksen sama dengan X plus A, maka A sama dengan X aksen min X. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus B, maka B sama dengan Y aksen min Y. Karena di sini kita mencari A dan B, maka tinggal kita masukkan rumusnya. A sama dengan X aksen min X, berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Dan B nya sama dengan Y aksen min Y, berarti 1 dikurangi 5 sama dengan min 4. Sehingga komponen translasinya adalah 4 min 4. Berikutnya contoh yang keempat, di sini ada 2 kali translasi. Tentukan hasil translasi titik P dengan koordinat 4,5 oleh translasi yang pertama, komponennya adalah 3 min 1, dilanjutkan translasi yang kedua, komponennya min 2, 2. Kita lihat penyelesaiannya, titik P 4,5 ditranslasi dengan komponen 3 min 1, maka bayangannya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian 5 ditambah min 1 sama dengan 4. Selanjutnya ditranslasi lagi dengan komponen min 2, 2. Maka 7 ditambah min 2 sama dengan 5. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga hasil dari 2 kali translasi tadi menghasilkan bayangan P double aksen sama dengan 5, 6. Berikutnya contoh yang kelima adalah contoh dari translasi bidang atau translasi benda. Sebuah segitiga dengan titik sudut A min 2,0, B 5,4 dan C 3, min 2. Tentukan bayangan segitiga tersebut jika ditranslasi dengan komponen translasi min 2, 3. Kalau kita kerjakan dengan menggunakan rumus, titik A dengan koordinat min 2,0 dengan komponen translasi min 2, 3, maka bayangannya adalah min 2 tambah min 2 yaitu min 4, 0 ditambah 3 yaitu sama dengan 3. Kemudian titik B, bayangannya adalah 5 ditambah min 2 sama dengan 3, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya titik C, bayangannya adalah 3 ditambah min 2 sama dengan 1, min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kalau kita buktikan dengan menggunakan gambar, titik A koordinatnya min 2,0. Kita geser atau kita translasi dengan pergeseran min 2, 3, berarti 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kita lihat 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka posisinya berada pada koordinat min 4, 3, sama dengan perhitungan rumus. Kemudian titik B, koordinatnya 5,4, kita geser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka posisinya pada koordinat 3, 7, sama seperti perhitungan rumus. Demikian juga untuk titik C, koordinatnya 3, min 2, kita geser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, posisinya pada koordinat 1,1, sama juga seperti perhitungan rumus. Terakhir, contoh yang keenam adalah contoh dari translasi garis. Tentukan hasil translasi garis 2x min 3y sama dengan 6 oleh komponen translasi 1, min 2. Berarti kita punya garis 2x min 3y sama dengan 6, kemudian kita geser sejauh 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Artinya setiap titik pada garis itu kita geser sejauh 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Kita lihat rumusnya, X aksen sama dengan X plus A. Berarti X aksen sama dengan X plus 1. Kalau kita balik, X nya sama dengan X aksen min 1. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus B. Berarti Y aksen sama dengan Y min 2. Kalau kita balik, Y sama dengan Y aksen plus 2. Kemudian X aksen min 1 dan Y aksen plus 2
kita substitusikan ke 2x min 3y sama dengan 6. Artinya x-nya kita ganti dengan x aksen min 1, y-nya kita ganti dengan y aksen plus 2. Sehingga kita peroleh 2 kali x aksen min 1 dikurangi 3 kali y aksen plus 2 sama dengan 6. Kemudian kita hilangkan tanda aksennya, kita dapatkan 2 kali x min 1 dikurangi 3 kali y plus 2 sama dengan 6. Kalau kita hitung 2x min 2 dikurangi 3y min 6 sama dengan 6. Berarti 2x min 3y sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 6. Akhirnya kita dapatkan 2x min 3y sama dengan 14. Dengan demikian hasil translasi garisnya adalah 2x min 3y sama dengan 14. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugas latihan translasi, ada 6 buah nomor. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.